Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Islamic Center Kota Lusmawe, yang sama-sama kita muliakan pengurus SJB, pengurus GPS, pengurus SMS Kota Lusmawe, yang sama-sama kita muliakan Bapak Dandim Aceh Utara, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala BSI Kota Lusmawe, yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirat sidang jamaah SJB. Insyaallah dengan kehadiran kita di masjid yang mulia ini menambah keberkahan hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun, 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah menyebarkan Islam. Tantangan terbesar Rasulullah ketika menyebarkan Islam, dia menyebarkan Islam kepada orang kafir, orang jahiliyah yang tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba kita perhatikan baik-baik, dalam kurun waktu tersebut Rasulullah berhasil mengislamkan separuh isi dunia ini. Yang disampaikan kepada orang-orang tak mengenal Allah, yang disampaikan kepada orang-orang yang tak pernah menyembah Allah, yang disampaikan kepada orang-orang yang membenci kepada Islam. Tapi Rasulullah hadir pada waktu itu dengan minimnya informasi, dengan minimnya media, dengan minimnya sarana dakwah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengislamkan banyak orang pada waktu itu. Mari kita perhatikan sejenak, mengapa Rasulullah begitu sukses dalam mengemban Islam? Mengapa Rasulullah begitu sukses dalam menyiarkan Islam? Ternyata kalau kita perhatikan secara baik-baik, Rasulullah menyebarkan Islam itu lebih kepada uswatul hasanah, lebih kepada kepribadian seorang Rasulullah yang kemudian menjadi ikutan, yang kemudian menjadi pedoman, yang kemudian menjadi uswah bagi semua orang pada waktu itu. Uswahnya Rasulullah bukan hanya kepada kaum muslimin, uswahnya Rasulullah bukan hanya kepada orang dekat dengan beliau, tetapi kepada musuh-musuh beliau juga menjadi uswah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita lihat kisah ketika tawanan-tawanan kafir, orang-orang yang disandera pada waktu itu akibat perang, kemudian tidak mau kembali kepada agama mereka karena takjub dengan uswahnya Rasulullah, takjub dengan adabnya Rasulullah, takjub dengan wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi seorang pribadi yang baik, baik bagi sahabatnya maupun kepada musuhnya. Rasulullah menjadi pribadi yang baik, baik kepada keluarga dekatnya, kepada orang-orang yang dekat dengan beliau atau dengan jauh dengan beliau. Uswah Rasulullah menjadi contoh teladan bagi semuanya. Apa yang beliau ucapkan kemudian beliau kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau ucapkan A, pekerjaannya juga A. Beliau larang B, larangannya juga berlaku kepada beliau. Bahkan Rasulullah manusia yang tak pernah pilih kasih. Ketika dia melarang kepada umat, itu juga berlaku kepada keluarga beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya Fatimah pun mencuri, maka akan aku potong tangannya. Berlaku kepada semuanya.
Ketika beliau menginstruksikan sesuatu, maka instruksinya juga berlaku kepada dirinya sendiri. Kesimpulan sederhana kita pada pagi yang berbahagia ini, Rasulullah banyak diikuti, Rasulullah dipedomani, Rasulullah kemudian dijadikan sebagai tokoh karena beliau adalah uswah bagi semuanya. Rasulullah mendakwahkan kepada orang kafir, tetapi dalam jangka waktu 23 tahun Islam berkembang begitu pesat. Uronyo danyo nunggu tak dakwah kepada orang Islam. Kita tidak mendakwah orang kafir hari ini. Kita tidak mengajak orang non muslim untuk beragama Islam. Kita hari ini mendakwah sahabat-sahabat kita sendiri. Kita hari ini mendakwah istri-istri kita. Kita mendakwah anak-anak kita. Kita mendakwah orang-orang di sekitar kita yang notabene-nya adalah mereka adalah orang-orang Islam. Mereka orang-orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ada ilmu agama di dada mereka. Tetapi mengapa hari ini begitu sulitnya kita mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang notabene-nya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian menjadi pemikiran bagi kita semuanya. Rasulullah mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir dalam jangka waktu 23 tahun Islam begitu berkembang pesat. Tetapi hari ini dakwah kita kadang-kadang tidak diterima oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang sudah mengenal Allah di antara kita. Ada apa ini? Kalau kita merujuk kepada pembicaraan kita di awal tadi, ternyata hari ini kita kehilangan qudwah, kehilangan daripada uswatun hasanah, kita kehilangan model di antara kita sendiri. Mohon maaf. Kita tidak menemukan contoh yang baik di pemimpin-pemimpin kita. Rakyat tidak menemukan contoh yang baik di pemimpin-pemimpin kita. Hari ini dia ngomong tentang kebenaran, hari ini dia ngomong tentang kebaikan. Besok kita lihat dia sudah dibui, besok kita lihat dia sudah masuk penjara, besok kita lihat dia sudah ditangkap. Bahkan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, kadang-kadang apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia menyampaikan kebenaran, tapi dirinya jauh daripada kebenaran. Dia menyampaikan tentang akhlak, tapi dirinya jauh daripada akhlak. Dia menyampaikan tentang contoh-contoh yang baik, tetapi kemudian dirinya tidak bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupannya. Anak hari ini tidak bisa mendapatkan contoh yang baik dari orang tuanya. Anak tidak mendapatkan, selebritis tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya. Orang tuanya menginginkan anak yang soleh, orang tuanya menginginkan anak yang rajin beribadah, orang tuanya menginginkan seorang anak yang dapat membanggakan orang tuanya, tetapi kemudian orang tuanya tak bisa menjadi contoh dalam kehidupan bagi anak-anaknya. Istri tak menemukan imam dalam kehidupannya, suaminya tak bisa lagi dijadikan imam. Apa yang dia sampaikan kepada istrinya kemudian tidak menjadi contoh bagi istrinya. Suami menyampaikan sesuatu tidak didengarkan oleh istrinya karena suaminya tidak bisa menjadi imam dalam kehidupan rumah tangganya. Ternyata kekurangan kita hari ini adalah uswatun hasanah. Bawahan-bawahan hanya ikut kepada pimpinan kalau pimpinannya ada. Pimpinan tidak betul-betul menjadi contoh dalam kehidupannya. Komandan-komandannya tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupannya dengan sempurna. Ikut kalau di depan, siap kalau di depan, tapi menjadi tidak siap ketika sudah berada di belakang. Patuh kalau ada pimpinan, kalau tak ada pimpinan tidak patuh. Sahabat-sahabat Nabi sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib dan ratusan sahabat yang lainnya tetap menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupannya. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada lagi, walaupun Rasulullah sudah wafat, walaupun Rasulullah sudah meninggalkan dunia ini, tetapi Rasulullah tetap menjadi contoh. Kita contohnya hari ini. Kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita tak pernah melihat Rasulullah, tak pernah bersama dalam kehidupan kita dengan Rasulullah. 1447 tahun kita sudah berpisah dengan Rasulullah. Tetapi sampai hari ini
Rasulullah masih menjadi ingatan bagi kita. Rasulullah masih menjadi imam bagi kita. Rasulullah masih menjadi contoh bagi kita. Apa kelebihan Rasulullah? Karena Rasulullah mencontohkan kebaikan, tetapi beliau tidak pernah kita dapatkan celah daripada beliau. Mencontohkan kebaikan, tetapi kita tidak pernah melihat aib pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang membuat hari ini kita dekat dengan Rasulullah. Kita menjadikan Rasulullah selebritis dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Liman kana yarjullaha, barang siapa yang menginginkan Allah, rahmat Allah, zakarallaha katsira, maka dia haruslah menyebut Allah dengan baik. Maka hari ini Bapak Dandim yang mulia, Bapak Kepala BSI yang mulia, pimpinan-pimpinan yang mulia, bahkan pimpinan dalam rumah tangga, hari ini yang kita butuhkan hanyalah uswah. Yang kita butuhkan adalah contoh, suri toladan. Banyak orang berkoar-koar tapi tak bisa menjadi contoh. Banyak orang yang berbicara tapi tak bisa menjadi contoh. Ketika kita bisa mengikuti jejak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi contoh dalam kehidupan, bisa menjadi selebritis dalam kehidupan, maka semuanya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi hari ini sudah kita saksikan. Itu semua akibat kita tak punya lagi pandangan ke depan. Kita tak punya lagi contoh yang bisa kita contoh. Apa yang bisa kita contoh hari ini? Kalau kita buka layar televisi, pemimpin-pemimpin kita ribut, pemimpin-pemimpin kita asyik membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita buka televisi yang lainnya, acara-acara gosip, acara-acara hiburan yang kemudian itu tidak bisa menjadi contoh sedikit pun, yang tidak ada didikannya sama sekali kepada anak bangsa, yang tidak ada pengaruh sama sekali kepada kebaikan bangsa ini. Dan itu yang kita lihat sehari-hari, itu yang kita perhatikan sehari-hari. Mohon maaf, ketika itu yang dilihat oleh anak-anak kita sehari-hari, itu yang kita tonton sehari-hari, maka kehidupan kita juga akan begini-begini saja. Maka hari ini kami mengajak pada seluruhnya, daripada banyak berbicara, lebih banyak memberi contoh. Pemimpin berikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Pimpinan berikan contoh yang baik kepada bawahannya. Ustaz Tengku, adik ulama, berikan contoh yang baik kepada kaumnya. Kepala keluarga berikan contoh yang baik kepada keluarganya. Suami jadikan contoh yang baik kepada istrinya. Seorang ayah berikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Itu kalau kita lakukan. Kalau kita ingin mengambil pelajaran daripada solat berjamaah, maka begitulah seharusnya kehidupan kita. Ketika imam ruku, semuanya ruku. Ketika imam sujud, semuanya sujud. Ketika imam salam, semuanya salam. Ketika imam mengucapkan takbir, maka makmumnya juga mengucapkan takbir. Kalau itu kita ikuti, imam bisa menjadi contoh, imam bisa menjadi qudwah dalam kehidupan kita, maka percayalah semua akan baik-baik saja. Tapi menyegaduh pegah mantap, uronyo pegah be korupsi, singoh yang pegah be korupsi kai drop di KPK. Uronyo pegah danyo bujik kurang gak. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain, jaga anak-anak kita, jaga generasi kita, hingga anak danyo drop ikliti niku. Ketika itu yang terjadi, kepada siapa kita akan mengadu? Kepada siapa kita akan melihat? Kepada siapa kita akan mencontoh kehidupan hari-hari? Maka bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, hari ini sudah dicontohkan oleh bapak kita, Bapak Dandim. Mereka mengajarkan kebaikan kepada kita. Dan ini ketika beliau tidak ada lagi, dan tidak mungkin beliau akan selamanya di kota Lusmawe, takdir ini, bekasan ini harus terus melekat kepada kita. Ada tidak ada beliau, jamaah tetap. Ada tidak ada beliau, kekompakan tetap. Ada tidak ada beliau, ibadah harus kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyobek tengok dah hanali Pak Dandim ke hana jamaah ni. Hanali Pak Dandim mana tojak di dendra kena masjid. Hanali Pak Dandim. Kenapa? Karena ibadahnya untuk Pak Dandim. Ibadahnya bukan karena Allah. Kalau itu yang terjadi, selesailah kita. Hari ini kepala BSI hadir di Islamic Center.
Ini Bapak Hijazi bisa saja pindah. Mungkin besok lusa beliau pindah. Ketika beliau tidak ada, jangan anak-anak buahnya tidak pernah hadir lagi ke masjid. Itu yang kita maksud. Semua kita bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ikutilah Rasulullah. Walaupun kita tak lagi berjumpa dengan Rasulullah, tak pernah lagi melihat Rasulullah. 1447 tahun yang lalu kita sudah berpisah dengan Rasulullah. Tetapi ingatan kita tetap kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah kita jadikan sebagai imam. Rasulullah kita jadikan sebagai hidayah dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah merupakan uswatun yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bisa menjadi pembelajaran khususnya kepada kami sendiri dan insya-Allah kepada kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi pembeda besok di akhirat. Apa yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah kita doakan ibadah yang kita lakukan ini, apapun kebaikan di dunia yang kita lakukan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan besok di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.